Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ali dengan NIM 230111914 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Ilmu Komputer Universitas Telkomsel. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dan mendemonstrasikan sebuah aplikasi web yang telah saya buat bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Enkom. Aplikasi yang saya kembangkan berjudul Aplikasi Web Manajemen Pengelolaan Sensor Informasi Kampus menggunakan Laravel 12. Semoga video ini memberikan manfaat bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat dalam memahami penerapan pemrograman web berbasis framework. Oke, yang pertama kita melakukan instalasi framework Laravel, yaitu dengan pertama kita harus punya dulu yang namanya Composer. Oke. Yang pertama ya instalasi Composer. Yang kedua ialah membuat proyek Laravel 12 dengan perintah Composer create. Nah, ini itu adalah folder yang mau kita bikin. Nah, di sini saya mau membuat kampus SIM. Ya, kita tulis di sini namanya kampus SIM ini. Kemudian kalau kita mau menjalankannya, kita tuliskan saja komen buat komen sih, ya komen untuk menjalankan aplikasinya dengan cara PHP artisan. Nanti akan otomatis berjalan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kan sudah berjalan di HTTP 127.0.0.1.8000. Ini localhost ya teman-teman. Kita jalankan dulu. Nah, ini kenapa error? Karena kita menggunakan MySQL. Kalau bawaan dari Laravelnya, setelah kalian instalasi Laravel, itu bawaannya pakai SQLite, SQLite, itulah. Jadi nggak perlu MySQL. Nah, sedangkan yang project ini, project bawaan, project saya menggunakan MySQL. Jadi kita harus menyalakan Sambipi MySQL-nya dulu. Ini kita jalankan dulu MySQL-nya. Oke, running. Kita refresh saja langsung. Nah, sudah kan? Ya. Jadi gimana, Mbak? Gimana?
cara mengubah dari SQL tadi menjadi MySQL. Kita ubah di file .env-nya di DB connection. Ini kalau project yang langsung dari Laravel itu defaultnya SQLite seperti ini. Saya contohkan ya di sini. Oke, bentar, bentar. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini GPU koneksinya SQLite. Jadi kita tidak perlu menyambungkan ke MySQL dan tidak perlu menyalakan SAMPP juga. Jadi bisa langsung gitu. Nah, di sini saya menggunakan MySQL. Jadi kita perlu menyalakan SAMPP-nya. Oke, lalu kita masuk ke pembuatan database dan label. Karena Laravel ini mempunyai fitur migration atau disebut juga EQLAN kalau nggak salah itu. Nah, itu kita membuat file models, file K, ini file models. Ini di mana kita bisa memigrate ya nanti. Ini juga di database migration juga. Nah, ini kita tulis dulu file migrationnya. Ini juga apa? Prodi. Ini file migration untuk prodi. Ini file migration untuk mata kuliah. Ini file migration untuk mahasiswa. Ini untuk KRS. Ini kedua ini untuk KRS. Oke, di mana kalau kita buat ini seperti ini nah, ini masih dua data ini yang saya contohkan migration ini. Nah, jika kita membuat file migration sebenarnya bisa otomatis ya teman-teman. Bisa otomatis ya. Kita kita masukkan sebuah komen make PHP make migration kalau nggak salah ya itu otomatis kebuat file migration. Terus kita isi kita isi dengan seperti ini apa kayak kita buat skema migrationnya. Jadi kita tidak menulis manual di PHP admin. Saya bilang PHP admin. Biasanya kan kita langsung di PHP adminnya. Apa itu menuliskan query-nya langsung. Nah, di sini kita tidak, kita menggunakan fitur migration dari Laravel 12-nya. Oke, oke, sebentar. Oke, ini file models untuk database-nya ini seperti Many, ada apa ya temannya tuh origin key lah istilahnya. Ini untuk database-nya bernama kamu SIM.
Ini database-nya. Ada mahasiswa, mata kuliah, KRS, kemudian prodi. Oke. Dan juga user. Nah, ini untuk jadi di sini seperti ini jadi di sini ID merupakan sebuah primary key. Kemudian mahasiswa ID ini sebagai di data apa tabel KRS mahasiswa ID ini sebagai bridging key, di mana diambil dari tabel mahasiswa. Oke, lanjut lanjut ke database sudah, kita ke landing page. Oke, ini adalah sebuah file untuk landing page-nya, di mana landing page ini berfungsi sebagai halaman utama ketika kita mengeklik sebuah link web tersebut. Oke, seperti ini ya. Kita lihat. Kan sudah kita kan ya. Nah, di sini ini sebuah landing page di mana kita pertama kali masuk ke halaman web itu di sini. Tentunya ada sebuah informasi-informasi penting tentang fitur, tentang ini website apa, lalu ada juga footernya juga untuk menghubungi. Oke, di sini juga ada navigation bar. Navigation bar di sini berfungsi untuk apa ya, untuk ngeraut ke fitur ini. Kalau kita mau melihat fitur, kita bisa langsung klik ini. Nah, ini kan ada lalu tentang lalu kontak untuk menghubungi. Ini berisi informasi-informasi untuk menghubungi. Sini juga ada CTA, call to action. Untuk register saya tidak masukkan karena ini website manajemen untuk admin. Jadi langsung login. Nah, ini untuk kode navbarnya yang tadi. Oh ya, saya lupa. Di sini saya menggunakan Tailwind CSS, di mana kita itu merupakan framework dari CSS. Jadi kita tidak menuliskan manual file CSS. Gitu ya. Terus ada hero section-nya. Hero section itu yang ini ya, yang ini hero section. Nah, kemudian kemudian juga ada
Ini hero session, ini penjelasan tentang fitur, juga ada di web di sini fitur steps, ini fitur and content, kemudian ada about section juga yang tadi about section, ini about section, kemudian juga ada footer, ini untuk CTA-nya, ini untuk footer. Oke, kemudian kita masuk ke dashboard. Oke, tentunya kita harus login terlebih dahulu. Oh, so, ini bakalan motor ya. Oke, di sini ada tampilan dashboard, di mana ini adalah tampilan awal ketika kita selesai sesudah login. Jadi, website ini tidak bisa dashboard ini tidak bisa diakses kalau kita belum login, karena tidak ada middleware-nya. Di mana middleware-nya? Di web.php. Nih, mungkin I direct, I can show where admin share. Nih, redirect ke dashboard. Oke, jadi middleware itu tugasnya untuk memblocking memblocking seperti harus login, harus register terlebih dahulu, gitu. Biar nggak langsung ke dashboardnya gitu. Intinya begitulah, middleware untuk memblocking. Oke, di sini ada tampilan dashboardnya. Ini adalah card, di sini ada card, di sini ada real time log, kemudian di sini ada CTA juga. Dan pencet. Oke, ini untuk pakai dashboardnya. Ini mahasiswa call, ini diambil dari controller mahasiswa. Ini jumlah total mahasiswanya. Kemudian ini body count, jumlah total ready-nya. Kemudian ada KRS count, jumlah total KRS-nya. Untuk real time log-nya ini masih native, tidak CRUD. Oke, oke ini untuk CTA-nya, quick action-nya, data mahasiswa, untuk mahasiswa, data pelaku. Ini untuk routing, saya lupa, routing tadi di web.php dan lengkap semua. Jadi untuk routing kita menggunakan file ini web.php ini. Ini untuk middleware yang tadi, middleware login.
Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke page mahasiswa. Nah, di sini muncul sebuah tabel data mahasiswa. Untuk controllernya, digunakan apa sih untuk controller? Nah, controller itu digunakan untuk kita parsing, apa ya namanya itu, untuk mengolah database. Logiknya ada di controller ini. Seperti seperti public function index ini, yaitu sebuah view mahasiswa.index. Nanti view ini untuk memarsing ke front end tadi, HTML tadi. Kita lihat mahasiswa tadi. Mahasiswa view. Ini untuk memparsing, intinya untuk memparsing ke front end tadi di sini. Seperti ini mahasiswa name, ini mahasiswa, mahasiswa, ini query ya, ini kayak apa ya, mahasiswa, mahasiswa MHS untuk menyingkat saja, begitu. Oh iya, lupa untuk menjelaskan bagian navigation nya. Jadi di sini di Laravel ini ada sebuah file untuk reusable, untuk untuk gimana ya? Untuk membuat apa ya? Untuk membuat sebuah file seperti kayak navigation bar, terus footer, itu bisa digunakan tanpa menulis kodenya kembali. Filenya ada di layouts. File layout. Kita terserah layout. Nah, ini contohnya di sini navigation bar. Nah, ini navigation bar ini, nah kan tidak apa ya namanya, tidak usah menulis lagi. Kita cuma memanggil semuanya di dashboard. Kita cuma memanggil layouts.admin, kan admin.php. Nah, kita cuma panggil layouts.admin, sudah terpanggil dan terimplementasi langsung ke dashboardnya. Ini kemudian di mahasiswa juga ya, langsung ke mahasiswa, mahasiswa ya, ini kita coba penilai objek ini juga terimplementasi juga. Oke, kita tadi bahas controller. Masih dengan controller, ini controller berfungsi untuk mengatur logic
dan mengolah database untuk diparsingkan ke front end. Ini ada function create, di mana kita bisa membuat atau menambahkan database-nya. Ini juga ada edit, ini juga ada delete atau destroy. Oke, kita bahas di blade-nya, kode blade-nya. Oke, di sini ada sebuah modal. Ini modal untuk menambahkan dan mengedit. Kemudian di sini ada H2 dan paragraf, header dan paragrafnya. Juga ada search bar. Di sini ada search bar juga. Oke. Search bar ini saya ambil dari Universe.io. Itu sebuah website template untuk menggunakan kayak komponen-komponen seperti search bar, button, dan lain-lain. Ini juga ada tombol mahasiswa. Sini ada button. Ini untuk logic dari membuka modalnya. Ini saja sebuah tabel mahasiswa tadi. Tabel mahasiswa. Dia memanggil sebuah mahasiswa. Top literasi ini sebuah nomor. Ini nomor. Kalau kita pilihkan saja. Nomor. Top literasi ini sebuah nomor. Ini. Terus mahasiswa dan NIM ini adalah NIM dari mahasiswanya. Kemudian mahasiswa dan nama ini sebuah nama. Terus email. Ini email dari mahasiswanya. Kemudian ada prodi name. Prodi name ini dari prodinya. Oke, kemudian kemudian mahasiswa angkatan juga ada di sini. Tentunya diambil dari controller. Oke, juga ada metode delete. Metode delete digunakan untuk mendelete sebuah data ya. Oke. Untuk save bar-nya kita coba dulu. Kita coba Kenny. Ini menggunakan debounce, di mana kalau kita mencari sebuah nama itu ada jeda sedikit. Nah, itu fungsinya untuk tidak boros fetching API-nya. Iya, itu namanya itu. Jadi ada jeda sedikit baru ke search gitu. Nah, ini sudah ada Canilab dengan prodi sistem informasi angkatan 2020. Ini ada tombol aksinya. Semoga kita bisa edit di sini. Ini menggunakan modal atau pop-up. Ini model formnya. Ini ya untuk apa namanya? Untuk form melayang seperti ini atau pop-up namanya. Itu.
ini dan NIM, nama lengkap, prodi jenjang, prodi nama, program studi. Mau mau mengganti NIM-nya mana 230. Oke, tekan baru 23 kan. Oke, domainnya tetap sama. Kita informatika selama gini ya, kita coba. Nah, kita ini kan berubah. Oke, dan juga bisa kita delete ini. Nah, mahasiswa berhasil dihapus. Oke, itu juga bisa kita tambahkan juga di sini nama mahasiswanya. Tuh, boleh Eja. Oke, kita tambahkan. Nah, siswa berhasil ditambahkan. Oke, kita lanjut ke prodi. Kita bahas dulu prodi controllernya. Ini untuk kode, di mana kita mengambil semuanya. Get, sorry, get where ini query-nya, query where nama like, nah itu. Ini untuk function untuk create-nya atau membuat database prodi dalam prodi. Ini untuk mengedit. Dan ini untuk mendelete. Sebentar. Prodi ya, prodi kayak di prodi slash index php. Oke. Ini untuk domainnya prodi ya teman-teman. Oke, di sini ada layout resmi lagi, apa namanya? Ini navigation bar untuk title, ada title-nya di sini. Lalu ada ini untuk modal pop up-nya. Kemudian di sini ada H2 dan paragraf ini. Oke, ini ada server juga. Server ini server ini di sistem informasi. Nah, kita enter aja langsung keluar sistem. Jadi tidak satu-satu kayak nge-fetching terus-terusan satu huruf langsung fetching, satu huruf langsung fetching, enggak. Kita menggunakan response agar tidak boros fetching, fetching API. Di sini ada tamu prodi juga kayak yang tadi, ini modal formnya, backdropnya ini opacity-nya, terus ada ini kode mahasiswanya option, terus ini option ini jenjang untuk jenjang itu kode.
Seumpama kita mau kita hapus. Ini itu gambaran kalau kita hapus ya. Itu kok pilih ya. Ini metode delete yang ini button delete-nya tadi. Kemudian juga kita bisa edit juga. Seumpama ini kita ganti DIN DI, jangan-jangan kita tambah dulu aja namanya DR. Oke, sini kita ada pilihan di 4. Di sini nantinya S1, kita tambah aja, kita cari teknologi. Sebentar. Ini kan teknologi gabung untuk rekayasa perangkat lunak. Kita juga bisa edit juga. Ini kan typo tadi. Teknologi. Kita juga bisa delete. Oke. Nah, kita lanjut ke mata kuliah. Page mata kuliah. Ini juga sama, ada type, ada itu title, ada juga ada H2, P, paragraf, kemudian ada table. Untuk codingnya juga hampir-hampir mirip kayak seperti mahasiswa dan prodi tadi. Kita bahas dulu untuk controllernya. Ini sama juga big function index ini untuk mengambil semua data atau menggunakan metode get. Kemudian ada create juga di sini untuk membuat database baru untuk tabel mata kuliah, dan juga ada edit juga untuk mengedit database tabel untuk mata kuliah, dan juga ada function destroy untuk mendelete isi tabel mata kuliah. Oke, kita lihat contoh langsung di sini. Oke, langsung ke mata kuliah. Blade-nya kita lihat di sini. Seperti biasa ada sebuah navigation bar di layout.admin. Ini ya. Untuk title-nya tadi tentang kuliah. Isinya sebenarnya sama kodenya mirip-mirip seperti tadi. Kita tinggal mengubah nama dari seperti mahasiswa ke mata kuliah gitu, begitu terus. Seperti ini mata kuliah MK, MK NEM, MK nama, MK kode, mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, mata kuliah ini untuk semester juga. Ini untuk tampilan di web browsernya. Ini mata kuliah 859, mata kuliah ini kata dummy, ini nggak tahu ini apa.
Masih buat urusin ekspedita. Ini SKS-nya ada dua, semester 6, prodinya teknik informatika. Oke, di sini juga ada edit, ada delete, ada tambah mata kuliah juga. Kodenya ya mirip-mirip seperti tadi. Ini ada motornya. Sini ada tampilan model formnya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu KRS Online. Ini juga sama ada title-nya, ada dua dan paragraf, ada search bar-nya, ada button untuk tambah. Nah, di sini ada yang membedakan sih controllernya. Kita ke KRS.controller. Ini sama untuk mengambil semua datanya, untuk mengonfigure, mengambil, target, terus ini ada create ini membuat KRS, kemudian ada edit, ada update. Ya ini yang membedakan ada update di sini. Kita mengupdate, kemudian ada delete, udah store di ini delete, store detail. Ini biar tidak tabrakan apa ya ini? Eh, oh ini untuk meng-create KRS detail. Oke, di sini di create untuk destroy detailnya, ini untuk print KRS-nya. Jadi ada di sini di KRS controller ini ada sebuah detail ya. Di page KRS online-nya ada sebuah detail. Detail ini untuk mengedit isi data-datanya. Sebentar kita ke blade-nya dulu. Di file utama KRS ini ada sebuah layout determine, tentunya ada navigation bar, kemudian ada title, ada modalsnya juga. Ini dimana ini sebuah pop up. Ini modals, ada search bar, ada button untuk membuat KRS baru. Di sini ada table, dimana table yang tadi itu. Ini untuk di headnya, table headnya. Ada nomor mahasiswa, tahun ajaran, semester, total, mata kuliah, dan aksi. Oke, ada login ration, seperti yang tadi, ada mahasiswa nama, terus mahasiswa NIM, tahun ajaran, KRS, tahun ajaran, lihat dulu. Ini tahun ajaran, ada KRS semester, terus KRS semester, terus KRS telepon. KRS telepon ini ada total mata kuliah. Terus di sini ada juga metode delete untuk mendelete. Kalau datanya tidak ada akan muncul belum ada data KRS. Oke, seperti itu. Ini ada model formnya untuk edit dan untuk menambah. Kalau untuk editnya menggunakan paste sendiri karena detail KRS ini agak sedikit banyak. Jadi tidak cocok untuk dibuat pop-up atau modal. Oke.
kita ke sini. Kita ke tampilan keterusannya. Itu buat KRS baru. Nah, misal kita sekarang gue terus gini, kita tambah karena jalan 2023. Nah, ini ya saya sendiri itu 2024. Anjir, oke, ini saya oke. Sini KRS Beasiswa silakan tambah mata kuliah. Ini untuk menambahkan mata kuliah di sini. Ini tampilan untuk edit, bukan edit sebenarnya ini untuk detail KRS. Tapi di sini saya mau membuat filenya dengan edit. Oke, kita tambahkan KRS-nya. Ini kita tambahkan mata kuliahnya. Tambah KRS. Oke, ini langsung langsung muncul di sini. Ini, saja. Oke, simpan. Nah, di sini muncul kan total mata kuliah yang tadi kita masukkan ada 5. Kemudian juga bisa juga kita hapus. Sini, hapus, coba hilang. Ekspresi hapus. Kita bahas kode untuk total KRS-nya ini. Ini ada di file edit.php. Tentunya ada sebuah layout admin, ada navigation bar, terus ada title yang sengaja saya kosongin karena seperti double gitu kalau data KRS-nya. Terus ini ada sebuah button untuk kembali ke page sebelumnya yaitu index tablet. Sebuah mahasiswa, tahun ajaran, semester, terus ada option. Ini untuk merubah data mahasiswa. Menggunakan metode put atau mengambil. Oke, lanjut ke sini. Ini ada kode mata kuliah SKS action ya di daftar mata kuliah. Ini untuk list lah, list istilahnya untuk tabel dari daftar mata kuliah yang diambil. Oke, kemudian ada delete juga. Ada delete, ini langsung delete sini. Kemudian di sisi bawah ada sebuah ini apa option untuk menambahkan mata kuliah. Ini diambil dari data mata kuliah tadi. Kalau di controllernya ini ada di ini di sini update KRS ya. Ini di sini ada store detail, terus desktop detail, terus print KRS ini belum kita bahas. Oke, seperti itu. Terus ada juga buttonnya. Kalau di buttonnya ada di oke. Ini ada button tambah KRS. Oke, begitu. Kemudian fitur yang terakhir di KRS Online ini ada fitur print namanya. Nah, ini auto ngeprint atau rencana studinya. Ini adalah sebuah template. Kalau dilihat selongsong, ini ada sebuah template HTML ya teman-teman. Template PHP lah.
Oke. Ini untuk mode dari tabletnya. Ini menggunakan CSS. Script autoprint. Ini ada bab suratnya, kemudian ada judulnya. Ini sebuah template untuk memprint ya. Terus ada identitas. Ini diambil dari KRS mahasiswa NIM, KRS mahasiswa aman, KRS mahasiswa prodi, terus jenjang, terus tanah ajaran, terus ada tabel KRS-nya. Ini ada juga template tanda tangan juga. Oke, di sini ya. Nah, kalau kita refresh, kita bisa ngeprint teman-teman. Oke, oke, demikian sepertinya cukup untuk presentasi aplikasi web saya. Demikian video presentasi aplikasi web sistem informasi kampus yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah mendukung pembuatan aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.